Halo Sobat Peduli Aset, kali ini kita akan membuat tiket permohonan sewa BMN. Setelah Anda login di Siman2, kemudian aktifkan role analis satker. Untuk membuat tiket permohonan persetujuan sewa BMN, masuk ke modul pengelolaan, kemudian menu permohonan pengelolaan. Kita akan filter terlebih dahulu menjadi semua, kemudian kita terapkan. Untuk membuat tiket, kita klik tambah, lalu kita pilih jenis pengelolaan pemanfaatan BMN, karena kita akan membuat tiket untuk sewa BMN. Kemudian di sini ada pilihan untuk sewa, pinjam pakai, KSP, Tupi, SPI, BGS, dan juga BSG. Kita pilih untuk sewa, kemudian kita pilih jenis asetnya, apakah tanah dan atau bangunan, ataukah selain tanah bangunan yang akan kita sewa. Kita klik tanah bangunan misalnya, kemudian kita pilih termohonnya. Ada pilihan Direktorat PKN dan ada pilihan KPKNN. Kita pilih termohonnya adalah KPKNN. Kemudian kita klik simpan. Maka kita akan diarahkan menuju ke dalam tiket permohonan sewa BMN berupa tanah dan atau bangunan. Langkah pertama adalah kita akan memilih BMN mana yang akan kita sewakan. Kita klik tambah, kemudian akan muncul daftar barang tanah dan atau bangunan yang ada di satker Anda. Daftar yang muncul di sini adalah seluruh tanah bangunan yang sudah ditetapkan status penggunaannya. Pilihlah BMN yang akan disewakan. Misalkan di sini saya akan memilih tanah bangunan kantor pemerintah NUP 1. Saya contreng kotak di sebelah paling kiri, kemudian ke bawah, kemudian ada klik simpan. Nah, di sini sebelumnya ada kolom warna-warna di sini, silahkan Bapak Ibu pelajari sendiri. Sudah dicontreng asetnya, kemudian kita klik simpan. Kita tunggu sampai prosesnya selesai dan akan muncul kode barang dan NUP yang tadi sudah kita pilih. Nah, ini sudah muncul. Langkah berikutnya kita akan klik kode barangnya di sini. Klik kode barangnya. Dan di sini akan muncul detail permohonan sewa yang akan kita ajukan. Misalnya di sini saya akan mengajukan sewa BMN tanah bangunan yang akan digunakan untuk kantin. Maka di sini ada klik edit, kemudian klik luas BMN yang akan disewakan. Misalnya akan menyewakan 10 meter persegi untuk dijadikan kantin. Nah, di sini akan muncul nilai perolehan proporsional secara otomatis. Kemudian pilih periodisitas. Non-periodisitas dan periodisitas. Pilih non-periodisitas jika sewa dilakukan lebih dari 1 tahun dan pilih periodisitas jika sewa dilakukan selama 1 tahun. Saya akan misalkan di sini saya pilih non-periodisitas, sewanya dilakukan selama 3 tahun, kemudian pilih jenis usahanya bisnis, karena kantin tadi bisnis. Di sini bukannya saya tulis kantin, kemudian saya tulis nama penyewanya misalkan Aijo, kemudian alamat penyewanya misalkan di Pamekasan. Kemudian nilai permohonan sewa ini adalah nilai usulan sewa.
Bapak Paijo ini mengajukan nilai usulan sewa selama 3 tahun sebesar misalkan saja 3 juta rupiah. Kemudian keterangan saya tulis keterangan Paijo pelaku UMKM. Kemudian saya pilih simpan. Setelah tersimpan, kemudian kita kembali, diarahkan ke halaman tiketnya ini. Kemudian kita klik di sini kelengkapan dokumen, kemudian kita klik tambah. Nah, di sini jenis dokumennya ada banyak, ada SPTJM, ada surat permohonan, informasi sewa, kegiatan usaha, dan sebagainya, ada banyak. Bapak Ibu, di sini ada klik detail. Bapak Ibu diwajibkan menambahkan dokumen yang ada tulisannya mandatori, misalnya SPTJM, surat permohonan, informasi sewa, kegiatan usaha, dokumen bisnis dan sebagainya. Saya mulai saja, dimulai dari yang pertama ada SPTJM. Saya input di sini nomor dokumen SPTJM-nya, kemudian tanggal dokumen, kemudian pilih filenya. Ini hanya contoh saja. Kemudian catatan, kalau perlu dikasih catatan, silakan saja. Kalau tidak perlu, maka kita lewati saja. Langsung kita pilih simpan. Lalu lakukan untuk semua dokumen yang mandatory. Nomor dokumennya, tanggalnya, filenya. Untuk dokumen surat permohonan di sini ada diminta jabatan penandatangan. Dan kalau saya ini menggunakan Satker Pengadilan Agama, maka kuasa pengguna barangnya adalah Sekretaris Pengadilan Agama. Perihalnya kita tulis perihal surat permohonannya, permohonan persetujuan sewa PMI pada Pengadilan Sumeneb untuk kantin, misalnya seperti itu. Kemudian catatannya bisa dikosongi, simpan. Lalu dokumen yang lainnya yang mandatori, informasi sewa, kemudian kegiatan usaha, kemudian dokumen kelompok bisnis, oh ya, untuk dokumen kelompok bisnis ini ada dokumen kelompok bisnis, ada dokumen kelompok non-bisnis, ada dokumen kelompok sosial, ada dokumen sewa infrastruktur. Di sini pilih salah satu saja, tergantung jenis kegiatan usaha penyewa. Misalnya sewa dengan jenis kegiatan usaha bisnis, maka kita hanya pilih dokumen kelompok bisnis. Jika sewanya kegiatan usaha non-bisnis, maka kita hanya pilih dokumen kelompok non-bisnis. Jika kegiatan usahanya sosial, maka kita hanya pilih dokumen kelompok sosial. Dan jika sewanya untuk infrastruktur, maka kita pilih dokumen sewa infrastruktur. Karena di sini tadi adalah bisnis untuk kantin, maka kita tadi pilih dokumen kelompok bisnis. Setelah semua dokumen mandatori diisi, kita dapat melihat menambahkan dokumen-dokumen lain yang opsional. Misalnya, di sini ada kajian rencana sewa, ada penjelasan tambahan, ada dokumen kondisi tertentu, ada laporan penilaian pengguna, ada calon penyewa, dan ada dokumen lainnya.
Di sini saya anggap tidak perlu menambahkan dokumen-dokumen yang opsional. Saya lanjut ke sini dokumen analisis. Tab dokumen analisis ini tidak perlu Anda isi karena ini akan diisi oleh KPKNL atau pengelola sesuai dengan tiket yang tadi dibuat. Kemudian ada log status. Ini untuk melihat status tiketnya ada di mana dan sedang diproses di mana. Kemudian di sini log aktivitas akan terlihat seluruh aktivitas terhadap tiket yang Bapak Ibu buat. Jika semuanya sudah dipastikan terisi dan dokumennya semuanya sudah diupload, maka selanjutnya Bapak Ibu bisa klik tombol di atas sini kirim ke koordinator Satker. Jika tombol ini diklik, maka tiket tersebut akan beralih dari analis Satker menuju ke koordinator Satker. Dan setelah itu silakan komunikasikan ke koordinator Satker bahwa tiket telah masuk di koordinator. Jika koordinator telah mereview atau mengecek tiket itu dan dipastikan benar, koordinator Satker dapat mengirimnya ke supervisor Satker. Kemudian supervisor Satker akan membukanya, dan apabila sudah dirasa benar, maka supervisor Satker bisa mengirimnya ke pengelola barang atau ke KPKNL. Setelah supervisor mengirim tiket tersebut, maka tiket tersebut sudah sampai di KPKNL atau di pengelola barang. Demikian, sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan.